Selamat malam, salam Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus. Kita bersyukur pada malam hari ini karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Kita boleh kembali bersama-sama beribadah menyembah Tuhan di dalam ibadah doa melalui online pada malam hari ini. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan, menyembah Tuhan, dan kita bersaat teduh sejenak. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, kita bersyukur kita punya Allah. Allah yang telah menyelamatkan kita. Allah yang telah memberkati kehidupan kita. Oleh sebab itu, tidak ada keselamatan di dalam apapun selain dalam Yesus Kristus. Mari kita memuji Dia, menyembah Dia, karena Dialah Yesus Tuhan dan Raja. Pujian yang berjudul Kau yang terindah. Mari kita menyanyikan pujian ini. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu ya Tuhan, untuk segala kebaikan Tuhan, berkat-berkat Tuhan yang sungguh nyata sepanjang kehidupan kami. Terlebih pada saat ini ya Tuhan, ada waktu yang indah bagi kami untuk bersama-sama beribadah menyembah Tuhan di dalam ibadah doa pada malam hari ini. Tuhan menolong setiap pribadi kami, biarlah kami mengarahkan hati kami hanya kepada Tuhan di dalam ibadah ini, dan kami boleh menikmati berkat Tuhan
Memberkati hamba yang mengadakan ibadah, Tuhan pakai, Tuhan urapi. Terima kasih Tuhan, kami buka ibadah kami ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, kembali kita memuji Tuhan bersama-sama dari buku Nyanyian Kemenangan Iman nomor 70, Aku Kasih Dikau Tiada Bandingnya. Kemenangan Iman nomor 70, Aku Kasih Dikau Tiada Bandingnya. Kita mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati karena Dialah Allah. Jemaat Tuhan, kita percaya bahwa firman Tuhan yang terus menguatkan kita, menghibur kita, bahkan menopang kita. Kita percaya bahwa Tuhan berikan kita kekuatan dalam kita menghadapi setiap pergumulan hidup. Kita tahu bahwa bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Mari kita menyanyi pujian yang berjudul Bagi Tuhan Tak Ada Yang Mustahil. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita menaikkan pujian ini sebagai doa kita kepada Tuhan. Sekali kita menaikkan pujian ini, ku aman. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Katakan bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil.
Kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau Allah yang setia, menuntun, menjaga, menopang kami. Dan kami bersyukur pada saat ini boleh bersama-sama duduk sehidangan mendengar firman Tuhan. Tuhan menolong setiap pribadi kami. Urapi kami semua ya Tuhan. Baik hamba yang menyampaikan firman ini, bahkan seluruh jemaat Tuhan yang mendengar. Kami boleh bersama-sama menikmati berkat Tuhan melalui firman-Mu pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami persembahkan waktu ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, mari bersama-sama kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam Injil Matius pasal 26 ayat 41. Saya membaca bagian firman Tuhan ini untuk kita. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Dalam bagian firman Tuhan ini dijelaskan bahwa Yesus menjelang ia disalib, ia pergi berdoa di Taman Getsemani. Menjelang kematiannya, Yesus merasa sedih dan gentar, sehingga tidak ada hal lain yang dapat Yesus lakukan selain berdoa, menyerahkan semuanya kepada Allah. Namun ketika dia berdoa, ada beberapa murid yang menyertai dia pada waktu itu. Mereka tidak bisa menahan rasa mengantuk mereka sehingga mereka tertidur. Dan waktu Yesus kembali, dia mendapati mereka sudah tidur. Yang seharusnya mereka juga berdoa seperti yang Yesus lakukan. Sehingga Yesus berkata kepada mereka, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Jadi dalam bagian firman Tuhan ini saudara, kita belajar merenungkan firman Tuhan dengan satu judul, yaitu berdoa dan berjaga-jaga. Berdoa dan berjaga-jaga. Saudara, jika kita hanya berdoa ketika kita sedang dalam masalah, sedang dalam pergumulan, kita sedang dalam masalah sebenarnya. Kita dalam masalah sebenarnya. Karena seharusnya doa itu kita naikkan dalam setiap keadaan, dalam setiap waktu. Bukan hanya pada waktu kita menghadapi masalah saja. Mirip pengalaman ketika kita masih sekolah, waktu kita sekolah dulu. Jika kita hanya belajar ketika hendak ujian, maka kita sedang dalam masalah besar. Ya bayangkan saja, malam ini kita belajar sementara ujian sudah hari esok atau pada besok hari. Sudah pasti bahwa tidak maksimal hasil kita. Sudah pasti atau kemungkinan besar nilai kita itu tidak memuaskan. Karena kita belajar secara mendadak. Istilahnya sistem kebut semalam atau SKS. Dan ini membuktikan bahwa kita sebenarnya tidak dalam keadaan yang benar-benar siap menghadapi ujian. Walaupun kita belajar, tapi belajarnya secara mendadak. Nah, doa juga seperti itu Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Doa bukan seperti alat ajaib yang akan menolong kita dalam situasi terdesak. Doa juga bukan seperti ban serep yang hanya digunakan ketika dibutuhkan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, seharusnya sedang dalam masalah atau tidak dalam masalah, kita harus berdoa. Kita harus naikkan doa kita kepada Tuhan. Doa dinaikkan di tengah badai. Doa juga dinaikkan ketika suasana tenang dan menyejukkan. Artinya doa juga dinaikkan walaupun kita tidak punya masalah. Doa dinaikkan di saat terjepit dan tak berdaya. Tetapi kita juga harus ingat bahwa doa dinaikkan ketika kita dalam keadaan aman, tentram. Mengapa? Karena doa sejatinya bukan
hanya untuk menghadapi masalah saja, tetapi doa juga untuk berjaga-jaga saat masalah datang. Jadi kalau kita setia berdoa dalam segala situasi dan kondisi, maka ketika masalah itu datang, maka kita siap menghadapinya dan kita akan jadi pemenang. Karena tidak ada seorang pun yang bisa memprediksikan kapan masalah itu datang dalam kehidupannya. Kapan kehidupan kita ini diperhadapkan dengan badai-badai hidup. Ya bisa saja pada saat ini kita hidupnya aman-aman saja, tidak ada masalah. Tetapi mungkin besok dan lusa dan seterusnya kita akan dalam masalah. Nah itulah sebabnya orang yang setia berdoa ketika masalah datang, dia tidak akan kaget. Artinya tidak akan menyerah, tidak akan putus asa, tetapi tetap kuat dan sudah pasti akan menjadi pemenang di dalam menghadapi pergumulan hidup. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, inilah yang diajarkan oleh Yesus. Ia mengajarkan prinsip ini kepada semua orang percaya agar kita berjaga-jaga dan berdoalah supaya kita jangan jatuh di dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Mungkin saja kita berkata, oh saya sudah lama menjadi orang Kristen, sudah puluhan tahun, saya sudah lahir di keluarga Kristen, ya otomatis saya dewasa secara rohani. Tapi kalau demikian pemikiran kita, bahkan kita tidak pernah berdoa, mengandalkan kekuatan kita sendiri, itu bahaya sekali. Karena sudah pasti kita gampang jatuh dalam pencobaan. Dan iblis juga akan menggunakan celah kita untuk yang tadinya tidak mau berdoa, akan mudah dipakai oleh iblis untuk menjatuhkan kita di dalam pencobaan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, hal yang sama juga kita perhatikan. Seorang atlet bisa memenangkan pertandingan oleh karena dia mendisiplinkan dirinya untuk berlatih keras. Bahkan kalaupun pertandingan itu digelar pada tahun depan, maka sedini mungkin dia sudah mempersiapkan semuanya. Dia sudah mendisiplinkan dirinya dengan latihan-latihan, dan tentu dia melakukan latihan yang sangat ketat sehingga waktu menghadapi pertandingan dia tidak kaget, tetapi dia bisa menang. Demikian juga dengan kehidupan rohani kita, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Disiplin rohani kita seperti itu. Jika kita ingin menjadi pemenang kehidupan, maka doa mutlak kita lakukan secara rutin. Kita berdoa setiap waktu, karena doa akan membentuk otot-otot rohani kita menjadi lebih kuat, lebih tangguh, dan lebih tegar dalam kita menghadapi pergumulan. Sehingga kita akan menjadi pemenang di dalam pergumulan-pergumulan yang kita hadapi. Ketika badai datang secara tiba-tiba, di situ akan terlihat bahwa doa yang kita lakukan sebagai bagian dari disiplin rohani kita akan benar-benar menolong kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, berdoalah dan berjaga-jagalah, baik atau tidak baik waktunya. Mari kita tingkatkan kehidupan doa dalam kehidupan kita, jadikan doa itu sebagai gaya hidup kita. Dan kita tahu bahwa kita kuat karena doa. Mari kita tetap setia berdoa kepada Tuhan agar kita menjadi pemenang dalam kita menghadapi setiap pergumulan hidup. Kita bersyukur untuk firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar dan kami renungkan pada malam hari ini. Ajar kami untuk setia berdoa kepada Tuhan, dan ajar kami untuk setia mempercayakan hidup kami ini hanya kepada Tuhan saja. Karena kami tahu bahwa di dalam doa kami akan menikmati kuasa dan mujizat Tuhan, dan tentunya memberikan kemenangan bagi kami dalam pergumulan-pergumulan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur atas firman Tuhan. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan kita sangatlah ajaib. Kita tahu bahwa
Dia Allah yang sempurna dalam kehidupan kita. Sehingga kita mau memuji Dia, kita mengagungkan Dia. Mari kita menyanyi pujian dari nyanyian kemenangan iman nomor 201, Ajaiblah Tuhan. Saat kita menyanyi pujian ini, mari kita memberikan yang terbaik sebagai persembahan kita kepada Tuhan. Kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar. Ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya kudus. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Puji Tuhan, kita telah memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Dan selanjutnya kita akan berdoa. Kita terus berdoa untuk pergumulan-pergumulan yang ada dalam setiap keluarga atau pribadi kita. Mari kita berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan yang dalam keadaan sakit, yang sudah lama kita doakan atau yang menjadi doa rutin kita dalam jemaat. Kita doakan supaya Tuhan menjamah memulihkan mereka. Dan kita terus berdoa untuk program pelayanan dalam jemaat kita agar semuanya boleh terlaksana dengan baik. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita menghampiri Tuhan di dalam doa kita. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu ya Tuhan, karena Engkau Allah kami yang hidup, Allah yang setia menjaga memelihara kehidupan kami sampai pada detik ini ya Tuhan. Dan kami bersyukur ada waktu bagi kami untuk berdoa bersama-sama, menaikkan pergumulan hidup kami kepada Tuhan. Namun kami mohon Tuhan, ampuni kami jika Tuhan mendapati kami dengan perbuatan-perbuatan yang tidak memuliakan Tuhan, lewat sikap hati, pikiran, dan perkataan kami. Agar doa-doa kami pada malam hari ini Tuhan mendengar, dan Tuhan menjawabnya sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa dalam surga, saat ini kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang menderita sakit. Tuhan tahu penderitaan mereka saat ini. Tuhan tahu kondisi mereka, baik yang terbaring lemah di rumah mereka masing-masing, bahkan mungkin ada yang dirawat di rumah sakit pada saat ini ya Tuhan. Kami berdoa memohon di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan bagian-bagian tubuh mereka yang sakit. Dan Tuhan turut campur tangan dengan perawatan-perawatan yang mereka lakukan secara medis, dan apapun yang mereka lakukan Tuhan menyertai, agar melaluinya ya Tuhan Engkau menyatakan kuasa-Mu sehingga mereka mendapat kesembuhan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia di dalam jemaat kami. Tuhan juga terus berikan kekuatan, berikan penghiburan dan damai sejahtera dalam mereka menjalani usia lanjut mereka ya Tuhan.
Pada saat ini Bapa, kami berdoa untuk pekerjaan dan profesi jemaat Tuhan di dalam jemaat kami. Mungkin ada yang bekerja sebagai petani, pegawai negeri sipil, pengusaha swasta, tenaga honorer, dan apapun profesi jemaat Tuhan, pekerjaan mereka. Mari Tuhan, Engkau memberkati, Tuhan limpahkan berkat-Mu atas pekerjaan usaha mereka ya Tuhan. Sehingga dengan berkat yang mereka peroleh juga mereka boleh menaikkan pujian syukur mereka kepada Tuhan. Dan berikan hati yang takut akan Tuhan dalam menjalankan tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk anggota jemaat Tuhan yang mengikuti pendidikan. Tuhan menolong mereka, berikan mereka kemampuan, beri hikmat, berikan akal budi. Sehingga suatu saat mereka boleh sukses, apa menjadi cita-cita mereka dapat mereka capai oleh karena pertolongan Tuhan, berkat Tuhan di dalam kehidupan mereka. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di dalam jemaat kami. Kami berdoa untuk pembinaan iman dalam jemaat kami. Mari Tuhan menolong, Tuhan menyertai, agar melaluinya ya Tuhan dapat meningkatkan kedewasaan iman jemaat Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk pembangunan yang merupakan pembangunan fisik dalam jemaat. Kami doakan pembangunan gedung gereja yang ada di Sengkawit dan juga pastori, aula gereja anak-anak kami serahkan ke dalam tangan Tuhan yang penuh kuasa. Kami percaya Tuhan adalah sumber berkat yang akan memberkati, menyediakan dana sehubungan dengan pembangunan ini ya Tuhan. Sehingga tepat pada waktunya boleh selesai dengan pertolongan dan berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani di dalam jemaat, gembala dan asisten. Tuhan tolong, Tuhan lengkapi kami dengan hikmat dan kuasa wibawa dari Allah dalam melayani jemaat Tuhan. Agar pelayanan-pelayanan yang dilakukan boleh menjadi berkat bagi seluruh jemaat-Nya Tuhan. Terima kasih, kami berdoa juga barang pengurus jemaat. Tuhan juga menolong agar boleh sehati, sepikir, bekerja sama untuk melaksanakan program-program yang ada dalam jemaat kami. Kami berdoa juga ya Bapak untuk rencana pemilihan atau pembentukan badan pengurus jemaat pada hari-hari mendatang ini. Kami serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan sendiri yang akan menetapkan, menentukan orang-orang yang akan Tuhan mau pakai di dalam pelayanan dalam satu periode ke depan ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dalam daerah kami ini ya Bapak, khususnya untuk situasi kondisi pandemi COVID yang pada saat ini boleh terkendali dengan baik. Kami bersyukur untuk apa yang sudah Tuhan kerjakan, dan walaupun belum terkendali dengan sempurna, tapi kami terus berdoa berharap Tuhan akan menolong sehingga virus ini akan benar-benar hilang dan kami boleh beraktivitas kembali dengan baik. Kami percaya Tuhan telah menjawab doa kami dan kami percaya Tuhan telah melakukan yang terbaik di dalam kehidupan kami ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Tak lupa kami berdoa untuk Gereja Kemah Injil Indonesia dari tingkat pusat, wilayah, daerah sampai ke jemaat-jemaat lokal, hamba-hamba-Mu yang Tuhan percayakan untuk melayani. Tuhan perlengkapi dengan hikmat dan kuasa dari Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemerintahan bangsa kami ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk para pemimpin kami yang tentunya mereka adalah wakil-wakil Allah yang telah Tuhan tetapkan untuk memimpin kami dalam bangsa ini. Kami berdoa dari tingkat pusat, bahkan yang di tingkat daerah, kabupaten, kelurahan atau kecamatan, sampai kepada pemerintahan desa. Kami doakan Tuhan menolong, berikan mereka kemampuan hati yang takut akan Tuhan dalam menjalankan tugas dalam bangsa kami ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan bagi setiap pribadi kami. Dan bersyukur kami boleh memberikan persembahan kami untuk Tuhan pada malam hari ini. Tuhan berkati setiap anak-anak Tuhan yang telah memberi dengan penuh sukacita. Kami juga bersyukur Tuhan sudah menolong kami dalam rangkaian ibadah dari awal sehingga boleh selesai dengan baik. Apa yang sudah kami lakukan di dalam persekutuan kami ini ya Tuhan, biarlah itu menjadi dupa yang berbahagia di hadapan Tuhan, sungguh menyenangkan hati Tuhan dan mendatangkan berkat untuk kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengakhiri ibadah. Haleluya. Amin.
Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, demikianlah kita telah bersama-sama beribadah menyembah Tuhan di dalam ibadah doa pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.